ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berkumpul lagi di masjid Allah ini dalam rangka untuk menambah lagi ilmu kita, menambah lagi kedekatan kita kepada agama ini. Karena tidak kenal maka tidak cinta, artinya agar kemudian kita bisa mencintai agama ini, maka kita harus senantiasa menambah ilmu kita agar tidak mudah digoyahkan iman kita, baik oleh setan yang berbentuk jin maupun setan yang berbentuk manusia. Oleh karena itu maka alhamdulillah kita masih diringankan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu, dan Nabi SAW menyampaikan kalau orang-orang yang masih mau ke majelis ilmu di masjid di antara masjid-masjid Allah, maka Nabi mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, maka rumah tangganya, keluarganya, dirinya, hidupnya akan diberikan ketenangan. Dan ketenangan ini penting karena banyak orang yang gak bisa tenang, jiwanya meronta-ronta, jiwanya berontak, sampai akhirnya dia melakukan hal-hal yang kemudian di luar nalar orang, seperti mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah karena kita masih diberikan umur sampai detik ini. Wabil khusus kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Muharram. Bulan Muharram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhuri indallah isna asara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram niki kalau diurutkan dari belakang niku enten Dzulqa'dah, lajeng Dzulhijjah bulan yang lalu, bulan haji, bulan kurban, kemudian sakniki bulan Muharram, lajeng nanti sebelum 2 bulan sebelum Ramadan niku enten bulan Rajab. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW paring pangandikan, inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu kuwi muter kaya ket awal diciptake langit karo bumi. Jadi langit sama bumi, mobil khusus buminya niku berputar, waktu juga berputar. As-sanah 1 tahun isna asara sahron, itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, salah satu mutawalliyat, yang 3-nya niku urutan, inggih menika Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Niki urutan, Dzulqa'dah niku bulan yang ke-11, Dzulhijjah 12, Muharram yang pertama. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar itu adalah bulan yang antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, setelah Sya'ban kemudian Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebut Muharram itu sebagai Sahrullah, bulannya Allah. Sehingga penyandaran satu nama kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaannya. Oleh karena itu maka seorang hamba harus kemudian faham ini. Jadi ketika Muharram Sahrullah berarti bulan di mana seseorang ini tidak boleh melakukan hal-hal yang jelek dan disunahkan atau ditekankan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, afdalul ashur al-hurum Sahrullah al-Muharram.
Jadi bulan suci yang paling utama yaitu bulan Allah yang disebut Muharram. Beliau juga mengatakan innallaha iftataha sanah bi sahri haram wa khatamaha bi sahri haram wa laisa sahru fi sanah ba'da sahru Ramadan a'dhamu indallahi minal Muharram. Jadi Imam Hasan Al-Basri sampai berpendapat bahwasanya Allah menutup bulan-bulan yang 12 dengan bulan haram dan memulainya dengan bulan haram, dan tidak ada bulan yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan kemudian bulan Muharram. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, bulan haram yang paling mulia adalah Muharram setelah Ramadan. Kemudian bahkan Allah secara khusus melarang kaum muslimin untuk berperang di bulan haram. Bulan haram yang keempat tadi secara khusus dilarang melakukan peperangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 5, fa idzan salahul ashurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka carilah orang-orang musyrik dimanapun kamu berada untuk kamu perangi. Ini menunjukkan bahwasanya peperangan diperbolehkan di selain bulan haram. Tapi ada tapinya. Ketika kaum muslimin memang diserang di bulan haram, ya maka dalam rangka untuk mempertahankan diri maka diperbolehkan. Sehingga saking mulianya bulan ini, Allah tekankan haramnya berbuat kedoliman di bulan Muharram, bulan mulia ini, serta Allah kemudian lipat gandakan dosa kemaksiatan di dalamnya. Jadi hukumnya itu kalau kemudian satu bulan itu disebutkan bulan mulia yang kalau beramal solih nanti pahalanya dilipat gandakan, maka ketika kemudian bulan mulia itu dilakukan kemaksiatan maka dosa juga akan dilipat gandakan. Cuman penjelasan para ulama, karena nanti ada hadis yang mengatakan satu kebaikan dibalas dengan 10, satu keburukan dibalas dengan 1, maka satu pembalasan atas keburukan ini ketika terjadi di bulan biasa niku satu kecil, jadi koyo bal kasti misalnya. Tapi ketika kemudian dilakukan di bulan haram, dosane nggih 1, tapi 1 gede. Jadi 1 sing gede. Jadi dosanya cacahe enggak nambah, 1 ning membesar, kados balon cilik kalih balon gede. Tapi kalau pahala niku selain cacahe diperbanyak, maka besarnya juga diperbesar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha penyayang kepada manusia, agar kemudian dengan amalnya yang enggak seberapa mereka bisa kemudian masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna indatas suhuri indallahi isna asara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim." Adanya 4 bulan haram ini adalah ketetapan agama yang lurus. Nah, di akhir ayat dikatakan fala tadlimu fihinna anfusahum. Janganlah kamu mendolimi dirimu. Artinya perbuatan dosa di bulan-bulan haram ini hakikatnya hukum asalnya terlarang. Kok nekat nglakoni maka dosanya diperbesar. Jadi bukan cacahnya diperbanyak, tapi kadar dosanya itu yang digedekkan. Kualitas dosa, bukan kuantitasnya, kualitasnya. Nah, dan Allah melipat gandakan dosa pada kemaksiatan dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan ini, sebagaimana perkataan Al-Imam Qatadah rahimahullah, inna dulma fil ashuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizron minad dulmi fi ma siwa. Sesungguhnya perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahannya dan dosanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Wa in kana dulmu ala kulli halin adiman walakinallaha yu'addimu min amrihi ma yasha. Adapun dosa kedoliman itu sakjane nggih pun gede, tapi di bulan haram tambah digedhekke ngoten. Jadi misal dosane 2 atau 1, dia tetap 2, ning ukurannya itu digedhekkan. Maka orang yang paham maka dia kemudian akan berhati-hati wabil khusus di 10 hari yang pertama, sebagaimana perkataan Abu Usman An-Nahdi rahimahullah, dia mengatakan kanu yu'addimuna salasa asyarat, bahwasanya para ulama sangat mengagungkan 10 hari yang 3.
Jadi ada 10 hari pertama yang 3. Yang pertama al-asrul akhir min Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan hari-hari yang paling agungnya 10 hari yang terakhir. Dan itu terjadi di malamnya. Kenapa? Karena enten Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari yang kedua ini menika wal asrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan para ulama berpendapat bahwasanya yang utamanya kalau Dzulhijjah 10 yang pertama ini menika siangnya. Kenapa? Karena ada hari Arafah, yaitu antara ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Kemudian wal asrul awal minal Muharram, dan 10 yang pertama bulan Muharram. Nah ini yang menarik, di Muharram ini itu kebaikan semuanya, baik di siang maupun di malamnya. Nah lalu amalannya apa yang kita kerjakan? Maka amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ingkang jenengan lampahi niku saged dipun wangsuli ten 10 awal Dzulhijjah kalih ten 10 awal Muharram, sesuai dengan kadar kesanggupannya masing-masing. Artinya nek panjenengan saged maca Quran nggih monggo, saged pengaosan nggih monggo, punya longgar yatra sedekah infak nggih monggo, nggih salat tahajud, salat witir dirutinkan gitu kan, maka itu juga hal yang bagus. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sunnahnya memperbanyak puasa pada bulan Muharram sebagaimana sabdanya, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail, dan sholat yang paling baik setelah sholat fardu ingin menikah sholat lail atau sholat tahajud. Nah Ibnu Rajab rahimahullah berpendapat bahwasanya hadis ini merupakan dalil bahwasanya disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah tentu puasanya niki mboten semata-mata puasa sak-sae gitu. Kados kala wingi puasa Tasu'a, sak menika Asyura. Lah ada sebagian ulama yang membolehkan nambah dengan yang 11, tanggal 11-nya. Dalam rangka menyelisih Yahudi ditambah tanggal 9 kali 11 itu ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi nek jenengan 11 mboten kersa benjing nggih mboten napa-napa. Nah benjinge melih kan dinten Kemis to. Nah poso Senin Kemis. Lajeng niku berarti pun tanggal 12 to. Nah mengke enten 13, 14, 15 niku poso Ayyamul Bid. Berarti niku 13 tiba Jumat gitu. Lajeng 14 tiba Setu, lajeng gangsal 12 tiba Ahad kan ngoten. Nah mengke 16 Senin, nah mang poso melih ngoten. Nah mengke Selasane prei ya. Monggo, artinya diperbanyak. Nah, termasuk hal yang baik. Bahkan Nabi mengatakan puasa terbaik setelah Ramadan inggih menika Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau berkata, anna Rasulullah SAW lam yasum sahron kamilan qattun ghairu Ramadan. Bahasanya Nabi SAW ketika memerintahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram bukan berarti puasa full, karena hadis ini mengatakan Nabi nggak pernah puasa sebulan full kecuali bulan Ramadan. Walam yakun yasumu sahron aksaru min Sa'ban, dan beliau berpuasa dalam satu bulan yang jumlah harinya paling banyak nggih boten full niku ten bulan Sa'ban, boten bulan Muharram. Ini menunjukkan jenengan nek mau memperbanyak puasa di bulan Muharram, maka caranya niku wau. Puasa Ayyamul Bid dilampahi, Senin Kemis dilampahi, lajeng poso napa niku Asyura, Tasu'a, lajeng kemudian poso Daud itu kan. Nah, monggo. Tapi enggak boleh full gitu. Kemudian sangat dianjurkan dan ditekankan puasa pada hari ini, yaitu puasa pada hari Asyura. Nabi SAW bersabda, siyamu yauma Asyura ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatal ladzi qablahu. Bahwasanya puasamu pada hari Asyura, aku berharap, aku berdoa semoga Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Namun para ulama sepakat kalau dosa-dosa besar itu harus dihapus dengan menggunakan wasilah taubat. Nah, seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali
itu menyusun kitab Al-Kabair, memasukkan di situ ada 72 dosa besar. Nah, yang insya Allah ya, kalau kemudian saya terus ngisi di sini setiap hari Jumat, insya Allah di Jumat-Jumat yang akan datang kitab itu akan saya bawakan, kita pelajari satu-satu. Nah, oleh karena itu maka yang harus kita pahami ketika jenengan membaca dalil berupa hadis yang menyatakan bahwasanya ketika jenengan sholat ketemu sholat mungkin diantara niku menghapus dosa, poso ketemu poso menghapus dosa, Jumat ketemu Jumat menghapus dosa, kemudian poso bulan hari Arafah menghapus dosa tahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, maka konteks dosa ingkang dimaksud niki nggih menika dosa kecil. Adapun dosa besar tetap ditobati. Napa melih dosa besarnya kaitannya kalih hak orang lain, jadi harus dikembalikan. Mungkin enten wong utang ra bayar-bayar, wah dosa besar nek ra bayar utang. Akhirnya poso wae sing akeh karepe gen lunas mboten angsal nggih ngoten niku. Enten melih piyai sing korupsi gitu kan, ben ora ditagih ning neraka poso wae sing akeh niku nggih mboten angsal. Jadi ini harus dibedakan. Makanya para ulama menjelaskan, termasuk Imam An-Nawawi mengatakan apabila terdapat dosa-dosa kecil niscaya otomatis dihapus karena puasa tadi, dan apabila tidak ditemukan dosa kecil maupun dosa besar maka ditulis baginya kebaikan serta diangkat derajatnya. Apabila yang didapati dosa besar maka semoga Allah kecilkan kadar dosanya, tapi enggak serta-merta dihapus kalau dia belum bertobat. Pramila Kanjeng Nabi niku ngajari kita untuk setiap hari istighfar niku minimal ping 70. Ping 70 niku Nabi sing dosane pun di ngapura, surga pun dikaplingke, ajeng lampahi kesalahan dielekke, ya niku minimal ping 70. Sehingga kita harusnya lebih banyak daripada itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selayaknya seharusnya keluarga muslim, keluarga orang beriman itu pas masuk hari Asyura niku nggugahi lare-larenipun, putra-putranipun dijak poso. Kaya to nek pas poso Ramadan nika. Berkata Rubayyi binti Muawwad radhiyallahu anha tentang puasa Asyura zaman mereka dulu, zaman para sahabat dulu. Beliau berkata, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nasumu sibyanana." Dulu kami itu berpuasa bersama anak-anak kami. Wa naj'alu lahumul al-la'bah minal ihn. Dan kami kemudian menjadikan atau membuat mainan-mainan untuk anak kami dari bulu. Jadi enten wulu niku digawe napa boneka, napa digawe napa, pokoke gawe dolanan keng tanduran-tanduran, keng suket-suketan ngoten niku. Kemudian faida baka ahaduhum apabila mereka salah satunya nangis alat to'am minta makan gitu. A'tainahu dzalik, kami kasihkan tuh mainannya. Iki lho dolanan iki. Hatta yakuna indal iftar, sampai kemudian masuk waktunya buka. Ini menunjukkan pendidikan dalam Islam itu juga harus kemudian dilakukan sejak dini, satu. Kemudian yang kedua, jangan cuma anak itu dibiasakan pada amal yang wajib. Karena nek sing wajib niku tok, maka anaknya kadang celintutan. Akhirnya sebagian anak-anak niku sholat wajib, poso wajib, nek enek bapake nek mboke sing nyeneni. Tapi begitu pake kalih mboke pun mboten enten, ya ora salat ya ora poso. Maka rumusnya anak niku jenengan jak ibadah niku sejak yang sunnah. Karena dia kalau kemudian sudah terbiasa sunnah, dia akan mikir pentingnya yang wajib. Nek sunnah luput, insya Allah wajibnya mboten luput. Mekaten Pak Bu. Nggih. Dados ngapunten niki cah cilik ngajari wong tuwa ngapunten. Jadi nggih sama-sama nggih, artinya jenengan mbok pilih gadah putu. Dadi nek putune dijak ten masjid ngoten, nah niku diajari salat sunah sik le. Biar dia paham, oh salat sunah kuwi tak lakoni, berarti wajibe ya kudu kan ngoten. Oh sesuk Asyura le, nduk, poso yo, engko dikai hadiah karo mbae. Mboten apa-apa. Oh poso sunah kuwi tak lakoni, maka wajib yo genah mesti ora tak tinggal kan ngoten. Maka hal-hal seperti ini yang kadang luput sama kita, sehingga anak niku ditekankan sing wajib tok, akhirnya celintutan, sunai malah ditinggal belas gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak juga. Nah, kemudian disunahkan puasa pada tanggal 9 yang lalu dan 10 sakniki, tujuannya dalam rangka menyelisihi Yahudi.
Namun dalam rangka menyelisih Yahudi kita diperintahkan puasa tersebut, yaitu sejak tanggal 9 sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau berkata kepada Nabi SAW saat melihat beliau berpuasa hari Asyura, dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk puasa pada hari Asyura. Dan pada saat itu ada yang berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasul, hari ini nih Asyura ini itu hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasara juga mengagungkan. Bahkan pada zaman itu orang-orang Yahudi juga berpuasa sebagiannya. Maka Nabi SAW termasuk piai yang gak mau kita itu beragama sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena memang sudah dinas ten Al-Fatihah niku kok to ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahwasanya kita itu selalu minta jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat nopo? Hidayah. Sinten? Para sahabat. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai sinten? Yahudi. Yang sesat sinten? Orang Nasara. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Dia tahu hukum ning ra dilakoni. Kenapa orang Nasara tersesat? Orang ngerti hukum ning kaya wong sing paling paham hukum. Makanya jenengan nek tanglet-tangletan orang Nasara, ya hukum mangan babi nggo kowe apa gitu kan. Dia akan mengatakan entuk. Lah ngopo kok entuk padahal yang perjanjian lama we ra entuk gitu kan. Dia akan mengatakan perjanjian baru entuk, ra dilarang gitu kan. Padahal tan perjanjian baru yang namanya Nabi Isa mengatakan saya datang tidak untuk menghapus perjanjian lama. Ini menunjukkan sebenarnya hukum perjanjian lama ya harus dipakai sama mereka. Kudune ora entuk mangan babi, tapi ya tetap aja dipangan gitu kan. Kalau ibarat sekolah, enten SD, SMP, SMA, kuliah gitu nih. Nah, Islam niku kuliahan. Nah, Yahudi niku SMP napa SD. Nah, tengah-tengahnya SMA niku Nasrani. Nah, harusnya nek pas SD napa SMP ra entuk mangan babi, ya pas SMA ya ora mangan babi. Bukan kemudian pas SMA wong SMA ne panganane babi kabeh, pas kuliahan lagi prei ya niku mboten pas nek niku. Artinya kalau kemudian kuliah kita mau ngambil matematika atau kedokteran misal ngoten, maka dari SD SMP ya memang kudu pinter eksak. Berkesinambungan sampai SMA nggih pinter eksak, lagi mengke daftar dokter napa matematika niku wau. Tapi nek kit SD SMP niki mboten dididik untuk ke sana. Terus dipaksa ke sana ya akhirnya angel. Makanya ada orang-orang yang dipaksa wong tuane, kowe mlebu kedokteran, bisa mlebu, ning mboten saged metu gitu. Metune lewat lamburi ya, di DO gitu kan. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kemudian Nabi SAW diingatkan oleh seorang sahabat bahwasanya hari ini hari yang diagungkan oleh Yahudi, maka Nabi mengatakan fa idza kanal amul muqbil, sekiranya tahun depan memungkinkan insya Allah atas izin Allah sumnal yaumat tasi, kita akan puasa di tanggal 9. Nah, ini yang disebut sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah atau sunnah takririyah juga bisa oleh beberapa sebagian ulama disebut takririyah. Jadi Nabi sudah mengucapkan atau sudah menetapkan ning jaring lampai. Jadi bukan sunnah fi'liyah. Nah, tapi tetap bisa dilakukan. Maka Nabi berkata, kalau misal tahun ngarep aku jek urip, ya, tak poso ket tanggal 9 ben beda kaya wong kono kan gitu. Falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah tahun depan beliau umurnya tidak sampai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pada hari Asyura, bulan Asyura, bulan Syawal bulan Muharram itu adalah bulan haram di mana kita ditekankan untuk banyak meningkatkan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib. Kemudian caranya seperti apa? Maka yang jenengan sudah lakukan di bulan Ramadan dan itu diulangi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas panjenengan, kemampuan kesanggupan jenengan. Nek memang longgar buat sedekah nggih monggo, longgar buat maca Quran monggo, longgar buat poso monggo, longgar buat qiyamul lail monggo, maka dilakukan semua itu untuk ibu-ibu wabil khusus ibadah yang terbaik nggih ngrumat garwa niku juga jangan sampai ditinggal, mengko sibuk tahajud bapak era diurusi gitu kan, ya ampun ngoten niku. Maka
kita termasuk di dalamnya adalah kita tinggalkan semua bentuk kemaksiatan di bulan haram. Niki bukan berarti di bulan selain haram entuk boten. Kayak kon meninggalkan kemaksiatan yang bulan haram, berarti engko bar bulan haram lewat, berarti aku entuk nglakoni molimo, ya boten. Artinya ketika Allah kemudian membuat skema bahwasanya di bulan haram niku dosane tambah gede, maka ya berarti itu tetap dosa, ngoten nggih. Dosa gede sing dibudekke ngoten nggih. Harapannya ketika 4 bulan niki kita latihan untuk menjauhi ditambah Ramadan berarti kan 5 bulan, maka harapannya di bulan sisanya yang 7 itu kita tambah ngati-hati ya. Hati-hati itulah hakikat takwa yang memang kudu dilatih. Nek boten latihan niku biasane angel. Nah, termasuk kemaksiatan yang besar sekali yang jarang disadari oleh kaum muslimin wabil khusus di Indonesia inggih menika adanya TBC di bulan Muharram. TBC niku slogannya Muhammadiyah, niku tegese tahoyul bid'ah kalih khurafat. Bener mboten mendem, bener mboten tolong jupuk, bener mboten judi, tapi ini justru kemaksiatan pada level akidah yang oleh sebagian kita dianggap sepele ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan Quran surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala." Gelem ora kowe tak ngerti wong-wong sing amale rugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsanuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaiku wong sing ngamal soleh jane rumangsane amal soleh iso dienggo sangu ngadep Allah, tapi kabeh dianggap ora kanggo, musnah, rusak. Kenapa? Karena digunakannya pondasi kesyirikan, pondasi khurafat, tahayul dan seterusnya, sehingga amalnya mboten kangge. Contone napa? Nah, contone di kita meyakini bulan Muharram yang oleh orang Jawa disebut sasi napa Pak? Suro, itu dianggap bulan sial, sehingga panjenengan boten wantun nikahke putra karena rumangsanya. Nah, nek nikahke putra ning sasi suro bakalan gubrah ning omah-omah ngoten. Dan sebenarnya ini juga terjadi di zaman Nabi. Cuman zaman Nabi dulu bulan yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy bulan Syawal. Pramila begitu Nabi datang membawa agama tauhid, ngajari umat nek ngoten niku mboten bener, maka Nabi menentangnya. Pengen menunjukkan nek bulan Syawal kuwi wulan apik, makanya Nabi justru menikahi sebagian istri-istri beliau di bulan Syawal. Pramila ketika kita masih punya keyakinan itu, ayo saya mengajak diri saya secara pribadi dan panjenengan secara umumnya diculno niku boten leres niku klentu. Dalile napa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi di mana Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahra, atau dalam hadis yang lain fa innid dahra. Ojo do ngelokke wayah, ojo do ngelokke sasi, ojo do nganggep ala dina ora ana. Mergone napa? Fa innid dahra kata Allah. Dina, wayah, waktu, tahun, tanggal, nomor. Nah, itu semua yang menciptakan aku. Jangan mbok lokke nek dina malam Jumat kliwon ki malam ora apik nek dinggo mlaku-mlaku. Ampun. Wong jenenge malam Jumat ki ya genah apik. Wong malam Jumat ini kan menurut bahasa kita nek secara hitungan hijriah malam Jumat ini pun hari Jumat. Artinya kalau kemudian ngapunten jenengan malam Jumat kliwon niku terus medal ke jalan ke masjid, kemudian di jalan jenengan enten napa-napa lajeng sedo ten mergi. Kata Nabi SAW berlaku hadis man salaka thariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sapa wong sing mlaku nuntut ilmu kemudian kok enek apa-apa, maka di situ dia dihitung sebagai orang yang masuk surga karena dimudahkan jalannya masuk surga, berarti mati fisabilillah walaupun malam Jumat
kliwon. Tapi nek wong radong kan candakane lho ngeyel, malah jual kliwon malah metu. Senajan pengajian kudune rasa metu. Demite akeh, setane akeh lah sak piturute. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita tinggalkan. Dan Nabi SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah taala berfirman malih, berarti niki hadis qudsi malih, yu'dini ibnu Adam, menungso kae do miloro aku, ya subud dahra, wong-wong kae do ngelokke wayah, ngelokke wektu, wa annad dahru, padahal sing jenenge wektu kuwi aku sing nyiptake biyadai, bahkan menciptake nganggo tanganku, kemudian biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar, dan semua urusan kuwi sing noto aku, sing marai molak-malike urusan kuwi aku, termasuk bengi karo awan iso ijol-ijolan kuwi sing noto ya aku. Jadi enggak ada kemudian malam ini siang ini enggak boleh, atau mungkin surup nanti nek tanggal semene ngoten niku lan sak piturut enggak boleh. Karena Allah merasa orang-orang yang mengatakan itu sedang mencela ciptaannya inggih menika waktu. Pramila panjenengan umpami mencermati banyak surat yang dimulai dengan sumpah Allah, dengan mengikuti, dengan bersumpah atas nama waktu, wal asri demi waktu asar, wad duha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar. Maka ini menunjukkan bahwasannya ketika Allah bersumpah menggunakan makhluknya, menunjukkan besarnya, agungnya, pentingnya ciptaan Allah tersebut. Ngoten. Maka orang-orang yang harusnya tahu kalau itu ciptaan yang penting, maka jangan dihina. Gampangnya ngeten lah. Jenengan duwe putra, gadah putra kesayangan, wis ganteng dhewe napa ayu dhewe, napa mleh niku anak tunggal. Ah, kok ngerti-ngerti mulih nangis. Ditekoki ngopo to nduk le gitu kan. Aku bar dilok-lokke karo joko kanca, karo guruku. Niku ibu-ibu bapak-bapak sakniki ya wani mara ning sekolahan nglabrak gurune gitu. Malah sebagian piyai niku nglaporke gurune ten polisi gitu. Karena melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Maka kita sama anak kita aja bisa, maka jangan sampai ya toh kita sama Allah justru sebaliknya. Allah sudah ciptakan waktu agar kemudian kita bisa menikmati pergantian waktu, yang malam bisa istirahat, yang siang bisa bekerja, kemudian dikasih waktu-waktu bulan-bulan haram agar bisa meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Lah malah dilok-lokke iki bulan sial lan sak piturute. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Allah berfirman pada Quran surat Al-Jasiyat, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa dahr. Jadi niki wis diucapke wong-wong musyrik zaman biyen. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain cuma dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Jadi wong musyrik niku nek dilokke soal kon ibadah kon bertau dia ngomong alah ora. Iki mau donya kudu kita nikmati. Hidup cuma sekali gitu. Nek nganti ora kedisian ning nikmati ku ndak kedisian ning mati gitu. Ora ngerti rasane enake donya gitu. Itu perkataan orang-orang musyrik. Dan itu karena sudah terlafalkan, nah kita jangan sampai ngoten lho, melu-melu gitu. Makanya pentingnya majelis ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa malahu bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Mereka itu enggak punya ilmu. Ilmune mung ilmu kira-kira, ilmu melu-melu, ilmu ceritane cerita, ilmu yang tidak berakar pada Quran, tidak berakar pada sunnah. Sehingga Allah kemudian sebutkan kalau orang-orang musyrik itu selalu mencari kambing hitam atas kesialan. Padahal ketika kita diterima musibah, kemungkinan ini satu di antara dua. Apakah itu menjadi wasilah Allah mengampuni dosa atau mengurangi dosa kita? Atau yang kedua, mungkin itu menjadi wasilah Allah tinggikan derajat kita. Lah kok enek wong kuwi angger kena apa-apa mesti nyalahke dina, mesti nyalahke hari. Lho tenan to, aku tiba. Makane mau aku jane wis ngrumangsa, mau dilompati, dipencoloti kucing kudune aku kuwi wis pertanda nek aku ora entuk metu omah. Mau enek ula lewat ning ngarepku jane kuwi wis pertanda nek aku ora entuk metu. Mau enek lari angon lewat pawon kudune aku ya ora entuk nang-ndi ning omah. Kan ngoten niku sosok piyai-piyai niku. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan firman-Nya fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhi. Orang-orang musyrik niku nek angsal kebaikan mereka mengatakan iki mergo usaha kita. Iki mergo jerih payah kita. Iki mergo kita ini orang hebat. Kemudian wa in tusibhum sayyi'ah yatayyaru
kalau kemudian mereka tertimpa kejelekan, musibah, kecelakaan, tiba, mereka bertatoyur, mereka menyalahkan, iso menyalahkan hari, iso menyalahkan tanggal, iso menyalahkan tadi sing ditemoni sinten, gara-gara aku ketemu wong kae, sial uripku lah ngoten niku. Bi Musa wa ma'ahu, dan bahkan kalau zaman dulu umatnya Fir'aun termasuk Fir'aun itu selalu kalau dapat kejelekan selalu menyalahkan Musa. Iki gara-gara Musa gitu. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Jadi nek misal jenengan misal Bu Pak, misal gadah sederek napa putra, jenengan terus mireng pengajian iki terus dinikahke sasi suro. Kok misal kemudian Allah coba delalah omah-omahe mboten langgeng pisah itu. Jangan pernah salahkan suronya. Ngoten. Tapi fahamilah kalau Allah sudah punya ketetapan pasti terjadi, dan delalah ketetapan kita, pasangan kita atau keluarga kita delalah pisah dan nikahe pas wulan suro. Termasuk misal melih jenengan dulu termasuk orang yang meyakini nek malam Jumat Kliwon niku malam yang mistis, yang bahaya kalau keluar rumah. Nek misal tenan jenengan akhirnya sakniki pun bertobat memperbaiki akidah niku, dan misal jenengan keluar rumah pas malam Jumat Kliwon delalah kok yo kecelakaan, maka jangan pernah salahkan malam Jumat Kliwonnya. Karena di level akidah ini penting sekali, jangan sampai kemudian kita menyesal, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang merasa amalnya banyak tapi karena dipondasikan, didasari dengan akidah yang kurang tepat, maka akhirnya kemudian amal itu menjadi sia-sia. Karena Allah tegaskan bahwasanya orang-orang yang mengikutkan amal dengan keyakinan kesyirikan, lain asrokta layah baton amaluka wala takunanna minal khosirin. Sekiranya kamu hidup beramal tapi kemudian kamu punya keyakinan kesyirikan, maka kami hapus itu amal kamu dan nanti di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Maka ini menjadi hal yang bahaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk perbuatan TBC yang kedua inggih menika peringatan Asyura. Peringatan Asyura ini dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka meyakini Al-Imam Husain bin Ali radhiyallahu an bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu meninggal di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Imam Husain meninggal, bahkan dipenggal kepalanya, dan orang-orang Syiah melazimi memperingati kematian beliau dengan cara menganiaya dirinya sendiri. Jadi enten sing nepuk-nepuk dodone ngeten iki ning nepuke ora alon-alon banter. Dadi nek nggen video ten YouTube niku nek klambine dibuka niku nganti abang kabeh. Niku di kampung atau di negara tertentu. Nanti negara yang lain niku dipecut nganggo rantai napa nganggo napa ceprok. Kurang mantep. Niku di negara yang lain lagi ngangge napa niku nggih rantai ning ujunge niku dikeki napa kaya lading-lading cilik-cilik ngoten niku lho, disabetke. Dan seterusnya sampai ada orang yang golok niku ditali, dibabitke ngoten nganti mluwek gegere gitu. Sampai puncaknya ibu-ibu yang bobot 9 wulan di eman-eman metuwe ngedete nganti kelaran gitu kan. Kuwi sampai anaknya keluar niku nggih pas Asyura niku ditutuk sirahe ngangge lading nganti metu getehe. Mereka berkeyakinan menumpahnya darah manusia, jadi bukan darah kewan, nek kurban kan darah kewan. Menumpahnya darah manusia pada tanggal itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus memperingati kematian Imam Husain. Maka pertanyaannya, bener apa enggak ngono kuwi gitu kan. Maka sejarah membuktikan bahwasanya bapake Imam Husain yang namanya Ali bin Abi Thalib nggih sedo dibunuh orang, dipenggal sama namanya Abdurrahman bin Muljam. Jadi ketika Imam Ali memimpin pemerintahan kaum muslimin pada waktu itu, sejumlah kaum muslimin ini menyempal, memberontak, gawe pasukan ke daerah lembah tertentu, berkumpul di sana ribuan orang. Nah, kemudian Abdurrahman ibnul Muljam ini orang yang hafid Quran, punya bacaan Quran, tapi ilmu tentang Quran nggak ada. Jadi bacaannya ada, tapi pemahamannya nggak ada. Maka beliau nggak pamit sama khalifah. Kalau sebelumnya Ibnu Abbas pamit mau mendakwai orang Khawarij, ini nggak pamit, berangkat.
Begitu sampai tekan nggon kampungnya wong Khawarij itu, nah bertemulah dia dengan salah seorang wanita Khawarij yang kebetulan cantik jelita. Ditekokilah sama mbak-mbaknya itu, meh neng ndi Mas? Aku rene meh ndak wae kalian kabeh ben balik meneh bersatu dengan kaum muslimin ning Madinah. Kata mbaknya itu, wis ora usah Mas, kowe mendingan ya toh PN aku bojo, aku gelem gitu. Oh ngono. Mungkin nggih piyaine niki biasa ditolak teng Madinah, artine begitu ditawari wong ayu terus langsung gelem gitu kan. Lah ning syaratnya apa? Lah kuwi Mas, syarate rungokno. Syarate duit 10.000 dinar. 10.000 dinar iku nek dipingke petang yuta niku berarti ketemune ya berarti pinten niku? 40 miliar nek sakniki. Karo kepalane Khalifah Ali. Wis gandeng pun ketresnan wis pokoke kadung jeru. Akhirnya tetap mangkat. Dan Khalifah Ali punya kebiasaan ketika mau sholat subuh mau ke masjid itu dodoki rumah-rumah kaum muslimin. Subuh gitu kan. Nah, orang ini sudah ndedepi. Begitu kemudian ditubruk, dibunuh, lalu dipenggal kepalanya, digowo tenggene wanita Khawarij tadi kilo Khalifah, kepalanya Khalifah. Dan ini dicatat dalam sejarah sebagai mahar termahal dalam sejarah Islam. Karena yang diserahkan adalah kepala seorang yang dijamin masuk surga. Menantunya Nabi SAW, ponakan yang sangat dicintainya, orang yang menggantikan ketika Nabi SAW akan pergi hijrah, menggantikan tidur di mana dia siap rela mati digerebek oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian orang yang selalu menyerahkan nyawanya ketika ada perang tanding. Ketika ada perang tanding, sapa sing wani maju? Kula. Selalu maju. Dan beliau nggak pernah punya rasa takut dengan segudang keutamaan. Makanya para ulama sampai mengatakan ini mahar termahal. Nah, sejarah mencatat tidak pernah sekalipun yang namanya anaknya Khalifah Ali, apakah Al Hasan maupun Al Husain, merayakan kematian bapaknya dengan cara seperti itu. Bahkan merayakan yang sifatnya nganggo mangan-mangan we ora, apalagi yang pakai menganiaya diri. Sehingga yang harus kita pahami, ketika Husain aja nggak pernah melakukan itu radhiyallahu an, maka harusnya seorang yang beriman paham sejarah ini dan tidak melu-melu orang Syiah. Karena nek jenengan nonton niku iso kegawa jenengan. Tenan iki. Iso ning ati niku iso maduk-maduk karena dia bercerita bagaimana sedihnya Husain, bagaimana sengsaranya Husain, bagaimana kemudian penyiksaan kepada Husain, bagaimana mereka itu meratapi kesedihan ini sepanjang hidup, sepanjang hayat gitu kan. Terus pokoknya hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih cekap semanten dengan saged kula aturaken, kula kedah pindah ten panggen sanes. Kita tutup dengan doa nggih. Nanti sambil nunggu sebentar mungkin adzan maghrib. Kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fiina wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fiina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina
wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa aslih ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma aksir auladana wa aksir amwalana wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min adzabi jahannam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub tsabbit wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin